Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Mari kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk statistika kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam metode ya. Salah satunya di sini ada wawancara. Wawancara berarti mengumpulkan data melalui tatap muka atau tanya jawab. Yang kedua, observasi, itu dengan melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Misalnya mengukur, menimbang, nah itu observasi. Yang ketiga, itu angket melalui seperangkat pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada responden. Oke, selanjutnya metode yang keempat adalah dengan cara studi dokumen. Metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penilaiannya. Nah, itulah 4 metode yang dilakukan dalam pengumpulan data. Nah, sekarang lanjut ke penyajian data. Setelah data itu terkumpul, maka kita akan menyajikan datanya. Menyajikan data ada dengan 5 cara. 1. Dengan cara tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini dibuat ya dengan 3 kolom. Nah, biasanya ada baris, ada kolom. Nah, untuk menyajikan data informasi dalam bentuk tabel dapat disusun secara sistematis. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita akan menyajikan data ukuran sepatu siswa kelas 4. Ya, ukuran sepatu 30 misalnya ada 3 orang, ditulis dalam 3 turus, berarti frekuensinya 3 orang gitu ya maksudnya, dan selanjutnya. Lalu yang kedua, diagram gambar atau piktogram. Dalam penyajian data ini disajikan dalam berupa gambar ya yang disesuaikan dengan banyaknya data. Di sini ada penjualan ayam potong. Ayam potong hari Senin. Nah, piktogram gambarnya karena tentang ayam, jadi gambarnya ayam. Ada hari Senin, ayam yang terjual adalah 2 ekor. Hari Selasa 4 ekor dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan satu gambar satu ayam itu mewakili 10 ekor ayam. Nah, karena 1 ekor mewakili 10 ayam, berarti hari Senin banyak ayam yang terjual itu adalah 20 ekor. Karena 1 ekor ayam dalam keterangannya mewakili 10 ekor ayam. Nah, itulah piktogram. Jadi, mengapa digambar dalam piktogram? Karena kalau misalnya menuliskan seperti hari Minggu itu kan ada berapa ayam tuh? Ada 8 ekor ayam. Berarti kali 10, 80 ekor yang terjual. Terlalu banyak. Jadi, kalau piktogram biasanya satu gambar untuk mewakili berapa ekor ya atau berapa buah. Jadi ditulis biasanya penyajian data ini untuk jumlah yang banyak ya. Ya, yang ketiga penyajian data secara diagram batang nih. Penyajian data ini berupa batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, di sini ada contoh diagram batang berat badan siswa kelas 6. Berat badannya yang ke arah panah ke kanan dan banyak siswanya yang panah ke atas. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat contoh berat badan yang 40 kg. Berapa orang? Nah, lihat ke atas 8 orang. 41 kg berapa orang? 14 orang gitu ya. Nah, itulah cara membaca diagram batang. Lanjut ke diagram garis. Nah, diagram garis disajikan dalam bentuk garis-garis yang disusun secara teratur. Nah, ini biasanya untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan secara berkelanjutan. Lihat di sini bulan Januari berapakah pengunjung perpustakaan? Yang ke arah kanan itu bulannya, ke arah atas itu jumlah pengunjungnya. Januari 10 pengunjung, Februari karena ada di tengah-tengah berarti 15. Maret 50 orang, April 30 orang. Tinggal
tunjukkan ya, lihat. Nah, ini yang agak pusing, nanti kalian akan disajikan tentang diagram lingkaran. Nah, di sini ada diagram lingkaran contoh ekstrakurikuler siswa kelas 6. Biasanya diagram lingkaran disajikan dalam bentuk derajat ya, besar sudut atau besar persen. Nah, kalau besar derajat itu berarti seluruh diagram lingkaran ini jumlahnya harus 360. Kalau persen, nah dalam bentuk persen berarti satu diagram penuh, lingkaran penuh ini jumlahnya 100%. Nah, nanti lebih jelas lagi kita akan melihat contohnya ya. Nah, di sini basket 120 derajat, silat 80 derajat, bola 90 derajat, musik 70 derajat. Kalau jumlahkan berapa? 360 gitu. Nah, lebih jelasnya nanti ada soal dan perhatikanlah soal yang akan Ibu berikan. Nah, langsung saja ke soal. Di sini ada diagram apa ini namanya? Diagram lingkaran. Kalau dalam penjelasan tadi Ibu ada contohnya diagram lingkarannya dalam bentuk derajat. Nah, kalau dalam bentuk derajat jumlah satu lingkaran ini 360 ya. Tetapi kalau di dalam ini kan nih ini kan derajat ya, 90 tambah 70 160, 240, 240 tambah 120, 360 apabila dalam derajat ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soalnya. Di soal itu persen. Kalau persen berarti jumlah full satu lingkaran ini harus 100%. Data minuman favorit dari 40 siswa SD kelas 6 disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, karena ini dalam bentuk persen berarti harus jumlahnya 100%. Yang jambu sudah ada 35%. Yang jus melon sudah 25%. Yang jus apel sudah ada 15%. Nah, berapakah jus mangga? Silakan. Jumlah seluruh ini harus 100%. Jadi 100% dikurangi 35, kurangi 25, kurangi 15%. Jadi tinggal berapa persen ya. Kemudian setelah dicari jus mangga berapa persen, nanti dihitung jumlah siswa yang menyukai jus jambu sebanyak berapa orang. Jus jambu, mana jus jambu dulu contoh saja ya, satu ya. Jus jambu itu 35%. Berapa orang? Jumlah seluruhnya 40, tinggal dikali saja 40. Tuh. Caranya 35 per 100 dikali 40. Jika dicoret 01, di bawah juga dicoret 01. Gitu ya. Ini bisa diperkecil lagi, bisa dibagi 2. Ini 2, ini 5. Silahkan dihitung ya. Untuk jus melon nanti dihitung melon berapa persen. Nah, tinggal 25% kali 40 sama jus apel juga begitu. Nah, presentasi siswa yang menyukai jus mangga. Nah, jus mangga tadi berapa persen? Nah, kalau sudah jus mangga sudah diketahui persennya, tulis di sini. Lalu yang D jawab berapa persen kali 40. Semuanya dikali 40 ya. Nanti jus melon, ini kan jus mangga. Nanti kamu ngitungnya di sini jus mangga. Gitu ya. Yang rapi tapi jus melon atau di buku. Yang tidak punya buku di buku. Yang punya bukunya di sini aja, langsung di sini. Ya. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2
Ini diagram apa tadi? Diagram batang. Jumlah siswa SD Tegar tahun 2017. Tinggal melihat. Kelas 1, lihat ke sini berapa orang gitu. Kan gampang ya. Kelas 2 berapa orang? Lihat pertanyaannya. Jumlah kelas 3, lihat kelas 3 berapa? Gitu. Tinggal tulis di sini. Ya. Untuk menjawab ini semua, kalian hitung dulu. Hitung dulu. Ukur dulu kelas 1 berapa? Tulis di sini ya, kelas 1 25, tulis 25. Kelas 2 berapa gitu ya. Nah, setelah ini ditulis satu persatu, baru ke pertanyaannya. Gitu. Mudah kan anak-anak? Silakan yang sudah selesai nanti bukan dipotokan matematika ya, tugasnya dikumpulkan sama tugas yang hari Senin yang menjawab pertanyaan pilihan ganda 5, tapi dengan caranya. Lalu yang tidak memiliki buku tadi catat dulu ininya ya, catat dulu silahkan, terutama yang penting-pentingnya saja dicatat ya, supaya ada catatannya di buku. Sekian dari Ibu, silakan selamat mengerjakan, mudah-mudahan lancar dan Allah memberikan kemudahan kepada kalian. Amin amin ya robbal alamin.